Kepulauan Sangihe, kembali bersama saya Roni Serang di podcast Lintas Utara Blak-Blakan. Hari ini hari terakhir di tahun 2022. Setahun sudah kita menjalani tahun ini yang penuh dinamika yang kita jalani bersama. Hari ini kita akan melihat bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Sangihe sepanjang tahun 2022 ini. Nah, hari ini hadir narasumber yang sangat spesial, ditemani oleh jajaran juga hadir lengkap. Saat ini Pak Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak AKBP Denny Tompunu hadir di studio Lintas Utara, akan menjelaskan, menyampaikan kepada masyarakat terkait kinerja Polres Sangihe sepanjang tahun 2022. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Bagaimana kabar ini? Baik. Ada sehat-sehat ini? Sehat. Oh, puji Tuhan. Jadi hari ini Pak Kapolres ditemani langsung yang ada di studio ini tapi tidak tertangkap oleh kamera. Ada Pak Kapolres, Wakapolres, Pak Temi, ada Kasat Lantas, ada Kasat Reskrim, hadir lengkap menemani Pak Kapolres. Ini wujud kecintaan mereka Polres Sangihe untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk masyarakat Sangihe yang ada di sini semua. Jadi hari ini kita akan membahas Pak masalah hukum, penegakan hukum di lingkup Polres Sangihe. Kita mengambil tema apa kabar penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kita bincang-bincang santai saja untuk masyarakat yang ada di rumah yang menyaksikan ini secara live di fanpage atau Facebook lintasutara.com. Silakan Anda berkomentar, silakan bertanya ke Pak Kapolres, akan kami pilih secara random komentar atau pertanyaan siapa yang akan kami tanyakan ke Pak Kapolres. Anda bebas bertanya, tentu dengan syarat akunnya jelas, bukan akun palsu, dan pertanyaannya juga jelas, tidak mengandung sara dan lain-lain. Jadi silakan Anda berpartisipasi lewat lintasutara.com, lewat fanpage. Kita akan berbicara mengupas tuntas hari ini sepanjang tahun 2022. Kita tahu bersama secara kelembagaan Polri saat ini menjadi sorotan bersama dengan adanya masalah-masalah di internal. Namun dari sisi humanisnya Polri tetap menampilkan itu, sehingga akhir-akhir ini dari beberapa riset mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri itu semakin meningkat, Pak. Ya. Ya, jadi boleh ada masalah, boleh ada gelombang di tengah dan di dalam Polri sendiri, tetapi kinerja Polri tidak terganggu, justru semakin membaik. Nah, itu secara kelembagaan seluruh Indonesia. Bagaimana di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Nah, kami telah mengambil beberapa sampel di masyarakat dengan beberapa latar belakang masyarakat, dan mereka mengaku puas dengan kinerja Polres Sangihe, terutama di hal penegakan aturan dan di penuntasan kasus-kasus korupsi. Ini yang sangat menonjol. Jadi Pak, kita akan memulai dari apa yang menjadi perhatian secara nasional bahkan internasional. Ya. Ini masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Sepanjang tahun 2022 Pak, bila dibandingkan di 2021, apakah ada peningkatan, ada penurunan Pak dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Pak, dan bagaimana penyelesaian? Ya, terima kasih. Jadi untuk rating kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak, kalau kita lihat dari tahun 2001 dan kita bandingkan dengan tahun 2002, itu ada peningkatan, dan peningkatannya cukup signifikan, dia 100% meningkat. 100%. Jadi ini merupakan warning buat kita semua, karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pelakunya rata-rata orang terdekat. Orang dekat. Jadi sekalian saja mau saya himbau khususnya untuk masyarakat Kepulauan Sangihe, mari sama-sama kita mawas diri, menjaga dan selalu memperhatikan keadaan sekitar, terutama buat orang tua, guru-guru sekolah. Jangan lupa saling mengingatkan dan tekankan terus, karena kasihan masa depan ada di anak-anak kita. Ya. Kasus di tahun 2021 itu ada 10 kasus yang masuk di Polres Kepulauan Sangihe.
dan sudah kita tangani 8 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2022 dia naik 100%, jadi 20 kasus yang sudah kita tangani 15 kasus. Jadi ini merupakan atensi, dan dari pihak Polres sendiri sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi masalah pengawasan atau penanganan kasus perempuan dan anak ini, baik di tingkat sekolah atau di masyarakat umum. Jadi Pak, dari hasil penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan teman-teman di Polres, penyebab utama atau paling banyak penyebab kasus ini kekerasan terhadap perempuan dan anak ini apa Pak? Supaya masyarakat mengetahui dan seperti Bapak bilang tadi bisa mawas diri dan orang tua bisa menjaga anak-anak. Itu makanya saya sampaikan di setiap ada acara saya pertemuan atau apa saya sampaikan. Jadi pengawasan penuh itu ada di orang tua. Bagaimana dia menjaga anak, dibantu oleh, kalau dia masih sekolah dibantu oleh guru-guru. Ya. Dimana kita harus menekankan pentingnya mawas diri orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita kenal, jaga perilaku kita bagaimana. Nah, intinya harus terus kita awasi. Kalau bilang anak-anak kita kan jangan kita biarkan dia sendiri, harus tetap kita awasi. Diawasi terus ya Pak. Ya. Jadi untuk para orang tua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini memang sedikit mengkhawatirkan kita semua dengan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, seperti yang Pak Kapolres sudah sampaikan tadi, bahwa kewaspadaan pengawasan orang tua itu menjadi instrumen yang begitu penting ya Pak. Ya. Jadi sekali lagi untuk masyarakat, kalau ada yang belum kenal Pak Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini beliau. Ganteng, baik hati dan tidak sombong. Jadi tetapi dapat dia begini, dia humanis sekali. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ketemu, akan ada kesan lain. Ada kesan berbeda ketika bertemu pejabat seperti ini. Begitu juga DP Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Wakapolres, mereka semua baik-baik, pangsa yang sama ya Pak. Iya, pangsa yang sama ada orang-orang ini. Jadi nggak perlu ragu-ragu, hati-hati atau takut-takut kalau ketemu Pak Kapolres di jalan, silakan disapa beliau. Inilah beliau, wajahnya ganteng dan familiar sekali. Jadi dekat dengan semua orang. Tetapi tentu kalau ada salah, beliau tidak akan kompromi. Bukan begitu Pak? Iya. Ya, kalau bye-bye pasti juga beliau bye-bye. Jadi ini jadi perhatian khususnya, di atensi khusus bagi kita semua orang tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan adanya peningkatan kasus perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pak, apakah dari hasil penyidikan itu juga ada persoalan ekonomi kah atau persoalan lain-lain Pak, yang selain yang sudah Bapak sampaikan tadi? Dari beberapa kasus yang terjadi itu cuman karena ya rata-rata kan orang dekat pelakunya. Orang dekat, ya. Orang dekat dan kenal baik dengan korban. Nah, jarang sekali kalau kasus kekerasan terhadap anak itu orang yang dia tidak kenal. Pasti orang yang dia kenal dekat. Ya, bahaya dan juga. Biasa. Bahaya juga itu Pak ya. Ya. Karena orang yang kenal kan kadang orang tua akan lengah bahwa orang tahu orang rumah atau apa kan biasanya begitu tuh. Itu makanya dibantu dengan para guru. Kalau di sekolah, orang tua juga punya peran sangat penting. Nah, dan harus aktif. Jadi ini Pak himbauan Pak Kapolres, masyarakat Sangihe, peran orang tua itu sangat penting untuk mengikis persoalan ini. Jadi orang tua harus sekali lagi punya atensi yang lebih, karena saat ini Pak masalah gadget apa semua, ketika orang menangis cuma kasih handphone loh, tanpa dipedulikan mungkin dari sisi psikologisnya. Nah, hal-hal ini akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Tentu baik, tapi ada juga negatifnya kalau kita tidak menjaga. Ini luar biasa Pak. Jadi namun penyelesaian kasus ini di Polres Sangihe Pak kurang lebih 90% selesai ya. Jadi kurang lebih secara persentase itu ada di angka
90%. Jadi mereka ini bekerja luar biasa. Kalau Bapak Ibu warga Sangihe pernah kenal dan ketemu mereka ini, Pak Kapolres dan jajaran akan melihat bagaimana gigihnya mereka untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka ini bukan orang Sangihe, tapi mereka merasa memiliki Sangihe dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi selagi-lagi tugas kita warga Sangihe mendukung penuh mereka, memberi support kepada mereka untuk semakin baik lagi bekerja ke depan, semakin semangat. Itu Pak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Kita beralih ke masalah penuntasan kasus korupsi. Ya. Ada yang cukup menarik Pak dan agak menggelitik kita semua warga Sangihe. Ya. Ada kasus yang begitu lama ya Pak ya, lama yang kita tahu agak lama tidak tuntas, namun oleh kerja cepat tepat kita harus sebut begitu, kerja cepat tepat dari teman-teman di Polres, dari Reskrim di bawah komando Bapak, kasus internet desa Pak, ini sangat menarik sekali dan jadi perbincangan seantero Sangihe ini. Kurang lebih 3 tahun Pak kasus ini mengendap. Begitu kalau wartawan dia bilang mengendap. Ya, kasat lain kali Pak. Kasat lain kali Pak jaga kecewa karena dibilang mengendap ini kasus kan. Teman-teman Jalan di tempat. jalan di tempat. Ada yang bilang wartawan jaga konfirmasi kemarin. Pak, kenapa ini internet desa jalan di tempat? Ya. Tetapi kami tiba-tiba dapat undangan ada konferensi pers terkait internet desa. Ya. Nah, ini menggembirakan bagi Kabupaten Kepulauan. Coba Bapak cerita dulu, kok bisa Bapak sampai menetapkan tersangka dan sementara kasus ini kasus sudah lama yang jadi atensi publik, kok Bapak tiba-tiba menetapkan tersangka? Bukan tiba-tiba sih, tetapi begitu berani dari kita. Saya tidak Ya. membandingkan sebelum Bapak, tetapi di saat Bapak kasus ini bisa terangkat ke publik dan ada tersangkanya, Pak. Ya, intinya saya diberikan kepercayaan menjabat sebagai seorang Kapolres Kepulauan Sangihe itu amanah dan harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak sambil minum kalau. Oke. Iya. Kita tiga Pak. Jadi saya hanya berusaha dan bekerja saja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung, luar biasa. Seperti yang Bapak biar Bapak polisi tapi sampaikan romantis tadi. juga ya, Pak ya. Seperti yang Pak Roni sampaikan tadi, kita ini bukan orang Sangihe, tapi karena tugas dan tanggung jawab saya sudah diberikan kepercayaan di sini, saya harus menjadi orang Sangihe dalam masa waktu jabatan saya. Untuk itu saya berupaya dan berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi kekurangan di sini torang perbaiki. Apa yang menjadi kesalahan di sini torang luruskan. Nah, semenjak saya sampai di sini ada beberapa kasus korupsi yang sudah kita ungkap. Yang pertama itu kasus Bank Darat. Benda, Pak. Ya, syukur sudah kita limpahkan dan P21 sudah tahap 2 dan sudah di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini kasus-kasus yang berhasil kita ungkap Iya, iya. semasa saya di sini. Ada juga kasus yang lumayan Menyita perhatian publik menghebohkan. juga. Ya, Masalah karena trafficking itu, tuh, Pak. Ya, Ya. human trafficking. Ini jaringan Betul, internasional. betul. Itu luar biasa juga itu. Ini Pak. jaringan internasional Suatu dan prestasi yang harus kita apresiasi betul. ya, ini. dan itu berhasil kita ungkap dengan 7 korban Iya, iya. dan 4 orang tersangka. Itu juga sudah P21. Kemudian yang kasus baru yang kita ungkap di sini, dan ini merupakan warning buat rekan-rekan seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe, mengingat sebentar lagi memasuki tahap pemilihan. Iya. Kasus uang palsu. Nah, jadi hati-hati, uang palsu sudah masuk ke Sangihe. Itu sudah kita ungkap. Sudah kita ungkap. Apalagi semua masa-masa kampanye begini. Jadi memang warning untuk masyarakat Sangihe ini, Pak ya. Jangan orang bayar Ya. pilih ini, pilih ini, kok Ternyata duit uang palsu. Hati-hati. Selanjutnya masalah internet desa ini.
Internet desa ini saya sangat bersyukur kepada masyarakat Kepulauan Sangihe. Semua kasus yang kita ungkap dari Polres Kepulauan Sangihe itu berkat laporan dari masyarakat. Jadi apresiasi dulu untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe, karena berkat bantuan dan laporan yang diberikan kita bisa mengungkap beberapa kasus. Termasuk tadi kasus human trafficking. Nah, untuk kasus internet desa ini, setelah mendapat laporan kita tindak lanjuti dan sudah ada penetapan tersangka. Izin Pak, kalau tidak salah kasus internet desa ini merupakan kasus dengan kerugian negara tertinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak. Kurang lebih 5 miliar ya Pak. 5 miliar. Jadi ini memang kasus paling tinggi di kerugian Pak. Ya. Jadi agak seksi sih kasus ini, tapi banyak masyarakat agak meragukan sebenarnya ini barang karena Tatono lama mengendap itu tadi tuh wartawannya bilang, tetapi Bapak kok bisa sampai mengungkap ini dan menetapkan tersangka? Ya memang luar biasa Bapak perjuangannya dalam hal penegakan hukum ini. Ya itu yang saya sampaikan tadi, saya hanya menerima amanah di sini. Dan saya hanya bekerja saja. Luar biasa memang. Memang masyarakat harus tepuk tangan ini ya untuk Pak Kapolres dan jajaran ini memang luar biasa. Sesuatu yang seharusnya sudah tidak mungkin terungkap karena sudah beberapa waktu lama dan ada yang mengungkap lebih duluan tapi tidak terungkap. Tapi di zaman Pak Kapolres sekarang sudah terungkap. Pak, ini kita dapat bisik-bisik ini, anggap aja bisik-bisik tetangga toh. Bapak dalam mengungkap kasus-kasus yang rumit begini, ya Bapak menggunakan uang pribadi Pak. Siapa banyak kasih Pak kita dong Pak? Enggak juga. Dalam setiap perkara kan ada dana. Iya, pasti ada dana operasional, tapi kan kita semua ini kan dana publik yang Bapak kelola. Pasti akan diketahui publik berapa besar Bapak sih kelola. Tetapi kan pengungkapan kasus ini agak rumit. Pak Kasat dan kawan-kawan boleh tangkap sampai di Jakarta dan sekitarnya. Ini kan kita dengar sih ada uang pribadi Pak Kapolres, Pak Kasat. Kalau dikasih bukan uang pribadi, uang itu dari negara. Saya kan dibayar oleh negara. Tapi kan negara bayar untuk Bapak sudah bekerja, Bapak pakai ulang mengungkap kasus ini kan. Untuk keberhasilan bersama, kenapa tidak? Luar biasa ini. Luar biasa pemirsa ini. Mesti cinta ini Kapolres. Susah cari Kapolres seperti ini. Iya. Itu. Jadi susah. Iya. Jadi Dapalia memang agak solid ini Bapak Petimeng, Kasat dan kawan-kawan yang luar biasa juga deh. Kami mengikuti terus kasus ini dan bagaimana teman-teman di Reskrim Pak mengungkap kasus ini juga. Kita lihat ada yang tidur di trotoar, ada yang jadi penjual jamu atau apa kita lihat Pak. Di Jakarta ada yang jadi Gojek Pak kita lihat. Nah, untuk masyarakat Sangihe. Jadi luar biasa ini pengorbanan teman-teman di Polres. Sebagaimana mereka berusaha kasus ini sampai terungkap. Cuman kita mau tanya dong Pak, apa kabar kasus ini setelah terungkap Pak? Ya. Kasus ini udah kita tetapkan tersangka. Sudah kita naikkan ke kejaksaan dan ada P19-nya. Sudah kita jawab. Kasus ini tetap kita tetapkan satu tersangka, cuman ada yang kita masih berusaha melakukan pencarian. Mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan. Saya juga butuh dukungan dan support dari masyarakat Kepulauan Sangihe. Intinya mari sama-sama tong kerja. Sama-sama. Kapan Sangihe ini mau maju berkembang kalau setiap ada kegiatan ada korupsinya? Betul. Ya jadi korban tetap masyarakat. Ya. DP kasar begini. Sudah jatuh orang. Ya. 1-2 tahun cabut. Pindah ya, betul. Nggak mau pusing. Warga Sangihe, cuma kan warga Sangihe ini akan terus dan menetap di sini. Apa harus kita biarkan begitu terus? Kan tidak. Betul. Suatu waktu saya di luar daerah lihat, Sangihe so maju, kan saya bangga juga. Bangga. Saya pernah di situ. Betul. Nah, begitu. Jadi ini luar biasa. Jadi masyarakat menunggu Pak anti klimaks dari
kasus ini. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa cepat terpenuhi nih apa yang menjadi P19. Mudah-mudahan. Mungkin Pak Kajari kalau mendengar ini bisa satu saat kita harus ngomong di sini Pak. Kita harus bincang-bincang di sini terkait kasus internet desa ini. Yang lalu kan Kejaksaan pernah didemo oleh masyarakat untuk mendengarkan apa kata Pak Kajari tentang kasus ini. Nah, mungkin waktu-waktu ke depan Pak Kajari harus duduk di sini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat terkait kasus ini. Nah, karena ini menjadi atensi publik, ya 1-2 hari ke depan mungkin Pak Kajari akan kami undang ke sini di tahun yang baru atau bagaimana untuk membicara. Yang jelas dari sisi tupoksi dari teman-teman di kepolisian sudah mengungkap luar biasa kasus ini. Dan Pak, saya harus mengatakan apresiasi yang tinggi untuk teman-teman Polres dengan adanya setahun ini luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman Polres. Diketahui atau tidak diketahui oleh masyarakat, teman-teman tetap bekerja. Dari pihak kepolisian tetap bekerja untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekali lagi masyarakat harus tepuk tangan ini, luar biasa ini. Polres Sangihe, atensi, orang pesayang Pak masyarakat Sangihe. Jadi saya sendiri pernah di kantor di Polres itu, saya rekam apa yang Pak Kapolres sampaikan ketika datang di ruang reskrim. Pak Kapolres tanya satu-satu terkait kasus. Sudah enggak? Bagaimana DP proses ini? Itu luar biasa. Kita baru lihat seorang Kapolres turun langsung ke ruangan Kasat Reskrim, ke kanit-kanitnya, menindaklanjuti setiap kasus yang disampaikan oleh masyarakat. DP progres seperti apa? Jadi Kasat takut masih endap ini kasus karena Pak Kapolres pelototi terus kasus-kasus. Jadi masyarakat jangan takut. Kalau beberapa waktu lalu ada hashtag percuma lapor polisi, sekarang kita harus sampaikan di Sangihe, jangan takut lapor polisi. Pasti kalian akan ditindaklanjuti setiap apa yang menjadi keluhan. Jadi mereka adalah pengayom-pengayom. Kita bilang tadi dorang pang sayang ini warga Sangihe. Nah, Pak. Jadi luar biasa perjuangan. Kalau masyarakat akan melihat seperti yang kami saksikan akan heran-heran juga. Yang saya sampaikan tadi menggunakan uang pribadi itu betul Bapak Ibu, Saudara warga Sangihe. Pak Kapolres ini mau bilang di sini. Begitu juga Kasat. Ini mau mengaku di sini ada saya keluar uang pribadi. Martorang Anda saksikan di mata kepala sendiri. Jadi mereka ini luar biasa. Kalau mau dibilang Polres Sangihe anak bekerja, so luar biasa dusta itu. Jadi semoga masyarakat mendengar ini. Dan di satu sisi kehadiran negara lewat Polres Sangihe itu sangat nampak dari sisi humanisnya. Nah, sangat humanis sekali nih polisi di Polres Sangihe ini. Jadi kalau dulu masyarakat bilang polisi garang-garang, polisi menakutkan, itu tidak betul. Jadi sekali lagi polisi itu sangat luar biasa di Sangihe. Di mana-mana itu ada demo di polisi itu pasti bentrok Pak. Minimal ada sedikit chaos apa. Tapi di Sangihe, warga ada demo Kapolres itu dikasih bunga Kapolres kalau masyarakat. Jadi itu sangat luar biasa perhatian masyarakat. Berarti apresiasi masyarakat bahwa keberhasilan penegakan hukum selama tahun 2002 ini luar biasa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana dan berapa kasus yang terungkap yang sulit sebenarnya mau terungkap tapi terungkap dengan kerja tim yang luar biasa di Polres. Pak, ini terakhir dari ketorang. Masalah kriminalitas, angka kriminalitas. Ada enggak kriminalitas yang saya kira kalau Pak Kasat bilang, orang ini kan susah sekali ditemukan di peta tuh. Ini saya kira jauh dari peradaban atau wartawan bilang tadi Gondo. Kalau bilang angka kriminalitas di Sangihe, sebelum saya jawab itu, saya juga sekalian menyampaikan ke seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe ini. Di mana-mana di seluruh polsek sudah ada saya sebarkan itu. Nomor handphone yang bisa dihubungi itu nomor handphone. Ini pelayanan yang luar biasa, humanis luar biasa. Kalau ada hal yang mendesak atau keperluan, ada mau bikin laporan atau mau apa saja hal, bisa langsung hubungi saya. Itu nomor handphone saya yang tidak pernah mati dan pasti aktif. Jadi masyarakat Sangihe, kalau ada laporan yang tidak dilanjuti oleh polsek dan sebagainya, ada hotline-nya Pak Kapolres. Nanti saksikan di Facebook Lintas Utara dan YouTube Lintas Utara, itu ada nomornya nanti. Pak Kapolres untuk masyarakat bisa mengadu apa saja
Yang penting jangan kirim lepak ke Kapolres karena ada ibu pasti bahaya itu. Cukup cuma masalah kalau ada persoalan ditanyakan silakan. Ini boleh lebih. Dan kita mau bilang jangan WA tengah malam Pak. Karena Pak Kapolres sudah menikah dan punya anak 3 Pak. Iya. Ya, 4. Jadi Pak Kapolres sudah punya anak 3 dan sudah menikah. Jadi kalau masalah persoalan yang ingin disampaikan silakan. Jadi tiap-tiap polsek di Kabupaten Pulau Sangihe sudah ada nomor hotline-nya Pak Kapolres. Silakan Anda mengadu ke sana. Cuma itu saya mengingatkan, jangan tengah malam Masyarakat Sangihe jangan tengah malam. Jadi sekali lagi luar biasa. Baru ini ada Kapolres menyebarkan nomor handphonenya ke seluruh masyarakat untuk silakan mengadu. Duh, memang luar biasa ini Kapolres. So ganteng kompambai kan. Ganteng kompambai. Jadi menjawab tadi pertanyaan kasus kriminalitas. Jadi kita mau cerita dulu. Iya. Awal saya dapat TR, penempatan sebagai, diberikan kepercayaan sebagai Kapolres Kepulauan Sangihe. Sebelum berangkat ke Sangihe sudah ada masukan. Bapak sudah pernah tahu nih Sangihe ini? Belum. Saya memang orang Manado tapi belum pernah datang di Sangihe ini. Belum. Jadi ada beberapa kawan, rekan yang bilang, "Duh, hati-hati Komandan." Oh, hati-hati. Kalau masuk Sangihe itu orang itu keras begini, pokoknya semua yang menyeramkan yang saya terima. Karena jauh dari peradaban, Pak. Ya. Tapi semua itu terbantahkan setelah saya tiba di sini. Ternyata tidak seperti itu. Masyarakat di sini humanis, care, peduli. Apa bilang, "Oh, kalau di Sangihe itu orang jaga badoti, dan ternyata tidak ada selama ini. Tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti. Kasar orangnya di Sangihe itu tidak terbukti benar itu. Intinya kalau kita mau bekerja saja dengan baik dan mau bergaul turun langsung, pasti masyarakat akan peduli. Nah, untuk tingkat kriminalitas di Polres Kepulauan Sangihe, bahkan untuk yang kejahatan-kejahatan nggak ada Pak ini berat itu tidak ada. Cuman ada satu kasus yang memang harus kita antisipasi. Memang di sini cuma sebagai tempat perlintasan. Sudah pernah diungkap di sini kasus perdagangan senjata api. Nah, itu kita juga mohon bantuan dari masyarakat sekitar. Kalau ada hal-hal yang aneh atau yang mencurigakan, segera laporkan ke kita. Di Polres Kepulauan Sangihe itu sampai dengan tingkat polsek bisa kita laporkan itu. Ada Babinsa, Babin Katipmas, kerjasama kita seluruh pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Jadi kalau ada keluhan, ada kebutuhan apa-apa yang perlu segera disampaikan, mari segera sampaikan. Semua kasus yang saya ungkap itu berkat laporan dari masyarakat. Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak ada laporan dari masyarakat? Jadi kerjasama dengan masyarakat itu sangat dibutuhkan, Pak ya, sinergitas itu ya. Kejahatan paling menonjol di sini untuk kriminalitas cuman ya itu perdagangan senjata api. Dan itu pun berhasil kita ungkap. Dan jarang dilakukan orang sini dapat lihat ini Pak kan? Karena itu jaringan. Ya itu jaringan. Iya. Kalau mau dibilang jaringan luar lah, bukan dari sini. Tapi karena perlintasannya ke sini jadi kena imbasnya kita sini. Ya. Tapi pada umumnya memang aman-aman. Aman di sini. Aman. Jadi aman-aman di sini dari tingkat kriminalitas. Memang luar biasa. Karena selain memang daerah aman, polisinya luar biasa. Jadi masyarakat sekali lagi harus bersyukur memiliki aparat-aparat seperti mereka. Memang jarang-jarang aparat seperti ini. Kalau memang sekali lagi di awal tadi saya menyampaikan beberapa bulan lalu tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri itu agak menurun dengan adanya masalah-masalah internal. Namun akhir-akhir ini dari hasil riset beberapa peneliti dan lembaga mengatakan bahwa kepuasan terhadap kinerja polisi itu semakin meningkat. Dan di Sangihe kami telah melakukan itu secara random. Masyarakat mengaku puas dengan kinerja Polri. Apalagi sekali lagi tadi mampu mengungkap kasus yang tidak mungkin, kasus yang begitu sulit, sampai tadi dorang dapat pakai duit pribadi. Jadi itu betul, masyarakat sekali lagi mau saya apresiasi mereka. Jadi Pak, terakhir ini, paling terakhir, sebagaimana sih Bapak pecinta ini terhadap Sangihe ini Pak? Kan orang sama-sama orang Sulawesi.
sama saja. Kalau orang mau keluar dari Sulawesi ini, biar ngana mau pi di mana, di Jawa, Kalimantan, di Sumatera, di Papua, ya mungkin ngana mau bilang orang sana. Tetap Sulawesi. Apalagi Manado ini tetap orang tahu cuma Manado. Mau biar ngana dari mana-mana tetap di luar itu bilang Manado. Pak, ini paling terakhir untuk pergantian tahun, himbauan Bapak terhadap masyarakat di Sangihe. Pergantian tahun kan biasa ini ada pesta-pesta, ada apa-apa ya. Ya. Harapan dan himbauan saya kepada masyarakat, ini momen yang ditunggu-tunggu setiap orang. Pergantian tahun, momen akhir tahun ini, dan pasti akan rame. Mari sama-sama kita menjaga diri, mawas diri, dan saling mengawasi. Tidak apa-apa melaksanakan kegiatan, memang harus kita laksanakan kegiatan tahun baru ini. Cuman jangan lupa kalau ibu-ibu, kalau semua keluar rumah kompor kasih mati akang dulu. Jangan kurang kaget ada bab rame-rame di luar, di dalam rumah lesor rame. Nah. Tetap bakar ya. Tetap bakar dapur. Karena kebiasaan kan begitu ini. Lagi asik-asik memasak ini, lihat orang rame di luar langsung bakar kota. So angus makanan kota sudah bakar di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan ada pengalian arus, beberapa pengalian arus, karena di Kepulauan Sangihe sini pasti akan tertumpu dan tercurah masyarakat untuk merayakan Di Kota Tahuna. tahun baru ini di Kota Tahuna. Nanti lebih jelas akan ditambahkan sama Kasat Lantas mungkin untuk beberapa rute pengalian arus. Dan itu sudah kita share di media di lalu lintas Polres Kepulauan Sangihe dan bisa dibuka di situ. Yang selanjutnya harus kita ingat dan harus kita tanamkan. COVID-19 ini belum habis, masih ada. Jadi mari kita sama-sama menjaga. Memang dari pemerintah himbauan orang ya bisa merayakan tahun baru, cuman mawas diri. Yang harus kita ingat, memang di Sangihe ini untuk kasus positif jarang sekali yang langsung dari dalam, dari luar semua ya. Ya itu makanya kita akan berusaha bekerja. Kita ada membuat beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan, termasuk di bandara, di pelabuhan, di pusat kota. Nah, itu untuk mengantisipasi masa-masa yang akan datang atau pengunjung dari luar yang akan datang. Bukan apa-apa, corona itu belum dinyatakan hilang, masih tetap ada. Jadi mari kita sama-sama menjaga, terutama keamanan dan ketertiban. Boleh merayakan, tapi tetap kita harus mawas diri, saling menjaga. Mungkin itu. Jadi demikian warga Sangihe, himbauan dari Pak Kapolres menjelang pergantian akhir tahun. Semoga ini harus jadi perhatian kita semua, jadi atensi semua warga Sangihe, supaya orang tetap aman sama dengan kasus kriminalitas tadi tidak ada. Orang tetap aman, penuh sukacita dalam pergantian akhir tahun. Pak, ada pertanyaan titipan Pak. Ya, warga. Ya. Pak, dari Ronald Katendago. Kalau boleh ada larangan petasan katanya Pak. Bagaimana Pak? Ya, kalau memang mau bilang larangan petasan, ya memang dilarang. Dari pusat itu juga dilarang. Pasti dilarang kalau dari pusat itu, karena efeknya nanti besar. Banyak seperti kasus tahun kemarin di Manado sendiri terjadi kebakaran banyak. Cuma gara-gara petasan. Nah, jadi mungkin himbauan untuk masyarakat itu yang saya bilang tadi, mari saling menjaga, mengawasi, mawas diri orang. Jangan karena mau tahun baru euforia berlebihan tetap sukacita boleh Pak toh? Ya boleh, tidak ada masalah itu. Tapi jangan menimbulkan masalah baru, baik untuk Anda pribadi maupun pada orang lain. Jadi itu himbauan dari Pak Kapolres. Semoga ini didengar oleh kita semua dan dibantulah Pak Kapolres, didukung, disupport apa yang Pak Kapolres sampaikan tadi, mohon dukungan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
dengan akhir tadi himbauan, begitulah bincang-bincang kita di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk warga masyarakat Sangihe. Polri tetap jaya, Kapolres Sangihe tetap hebat, begitu juga dalam penegakan hukum. Dan terima kasih kepada semua sponsor kita hari ini. Hari ini kita disponsor, ada sponsor utama kita, Apotek Agape, dan mereka saat ini sudah berpindah alamat ke Jalan Boulevard, Kelurahan Sawang Bendar, Kota Tahuna. Jadi terima kasih untuk sponsor-sponsor kita di hari ini. Ada Dinas Kominfo, ada Dinas Perpustakaan. Terima kasih untuk semua, dan salam sehat untuk kita semua. Sukacita pergantian tahun baru menjadi milik kita. Bertemu lagi kita di waktu yang berbeda, tamu yang berbeda. Sebentar lagi masih ada kasat lantas yang akan kita kupas tuntas juga dengan masalah lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mau mengalamat kita kebi somai kai kehaga. Shalom, selamat siang. Terima